Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Realm of Terracotta. Film ini menceritakan kisah seorang lelaki miskin yang sangat ingin menjadi seorang prajurit terkuat. Namun dirinya ini selalu diremehkan oleh orang-orang banyak. Tapi ternyata di dalam dirinya ia memiliki kekuatan sang kaisar raja. Nah, dari manakah kekuatan yang dia dapat ini? So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilan dan selamat menonton. Di awal film terlihat pasukan prajurit bernama Terracotta yang berubah menjadi patung di bawah tanah. Lalu datanglah keajaiban yang membuat mereka semua hidup kembali. Kemudian membangun peradaban kota Qingyang, mereka pun beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Termaksud seorang pesuruh bernama Meng Yuan. Dia sibuk membantu pandai besi mengumpulkan bahan untuk membuat pedang. Lalu mengganggunya karena dia ingin sekali berperang bersama prajurit Terracotta untuk melawan monster tanah. Tiba-tiba terdengar bunyi trompet tanda bahaya. Secara bersamaan Meng Yuan mengambil pedang yang sudah diasah. Ternyata trompet itu petanda kalau kota Qingyang diserang monster tanah. Mereka pun akhirnya melawannya. Namun Meng Yuan yang belum mampu berperang malah jadi beban prajurit. Sampai dia nyaris diterkam monster. Lalu datanglah Jenderal Xiaohu yang menyelamatkannya. Lalu di sini Jenderal Xiaohu berhasil mengusir para monster. Para prajurit pun bersorak-sorai memuja namanya. Pagi harinya para prajurit sedang berlatih, sedangkan Meng Yuan si pesuruh sedang dihukum memperbaiki tembok kota karena turun ke medan perang. Lalu dia dihampiri oleh dua temannya nih. Salah satunya memberikan info kalau ada satu monster tanah yang mengerikan bersamaan dengan hilangnya para prajurit secara tiba-tiba. Kemudian temannya menasihati Meng Yuan untuk tidak ikut dalam peperangan karena jadi pesuruh adalah takdir. Meng Yuan segera menepisnya karena dia tidak mau selamanya menjadi pesuruh. Tiba-tiba Meng Yuan dihampiri oleh prajurit yang menegurnya karena membuat kekacauan di medan perang. Sampai ukiran batu buatannya jatuh dan jadi bahan ejekan sekali pesuruh akan tetap menjadi pesuruh. Mereka semua pun tertawa. Meng Yuan yang geram mencoba melawannya namun dihentikan oleh Jenderal Xiaohu. Karena tidak suka ada perkelahian di camp militer, jadi kalau Meng Yuan ingin diakui, dia harus melewati tantangan dengan menangkap monster yang ramai dibicarakan. Meng Yuan pun menerima tantangannya, jadi dia pergi meninggalkan kota. Lalu mencari keberadaan monster tersebut dan menemukannya sedang makan. Seketika Meng Yuan memiliki ide menangkap monsternya dengan membuat jebakan. Saat monsternya hampir masuk ke dalam jebakan tersebut dan melesat tombak ke arah monsternya yang berasal dari seseorang bertopeng yang berada di tebing. Lalu monster itu menyerangnya nih dan terjadilah perkelahian. Sayangnya Meng Yuan malah termakan jebakan sendiri, lalu terlempar ke hutan prasasti yang dijaga oleh petapa tua berekor 9. Di mana hutan ini merekam setiap kejadian di bawah tanah, lalu memberikan wawasannya kepada Meng Yuan tentang kota bawah tanah lainnya. Sekaligus sejarah monster tanah yang memiliki batu roh dewa sebagai sumber kekuatannya. Namun beberapa tahun lalu batunya menghilang. Dan salah satu monster yang dikejar Meng Yuan bernama Kunlun sedang mencarinya. Lalu si petapa memberikan petunjuk nih untuk menemukannya dengan mengirim hewan telinga terbang bernama Kastanye. Tiba-tiba Meng Yuan diserang oleh wanita bertopeng ahli pedang yang menanyakan alasan menangkap Kunlun. Sayangnya Meng Yuan tidak bisa melawannya. Jadi dia mengajaknya bekerja sama menangkap si Kunlun. Karena wanita ini terampil dalam menggunakan pedang dan juga Meng Yuan punya kastanya peta berjalan. Wanita ini pun setuju nih, mereka mengikuti kastanya. Lalu Meng Yuan mengajaknya berkenalan bahkan memintanya mengajari pedang. Tapi wanita ini tidak peduli nih sampai Meng Yuan mengambil suling yang diukir nama Xiu. Seketika Xiu menegurnya. Lalu mereka tiba di sebuah penginapan yang disangka Meng Yuan mereka bisa beristirahat.
Namun yang didapatinya dukun yang akan meleburkan seekor kambing. Meng Yuan dan Xiu pun mencoba menyelamatkannya. Si kambing juga mengungkapkan fakta nih kalau dukun inilah yang menghilangkan prajurit. Dengan cara meleburkannya menjadi pil kekuatan. Lalu si dukun menelan pilnya, dia segera menyerang Meng Yuan dan juga Xiu. Kemudian salah satu serangan dukun menghancurkan topeng Xiu yang membuat Meng Yuan dan kambing terpana. Lalu memiliki keberanian melawan dukun bersamanya. Setelah berhasil melawan si dukun, mereka melanjutkan pencarian Kunlun, di mana si kambing ikut juga dan bercerita nih kalau dulunya dia senjata sihir kuno yang dikutuk. Lalu Meng Yuan menyebut si kambing hanyalah membual. Si kambing yang kesal membuktikannya nih. Kemudian Xiu bertanya lagi alasan Meng Yuan menangkap Kunlun, yaitu dia ingin menjadi prajurit terakota seperti Xiao Hu yang biasa, tiba-tiba berubah memiliki kekuatan sehingga menjadi jenderal perang. Namun berbeda nih dengan Meng Yuan yang tidak bisa berubah bahkan dianggap lelucon. Xiu yang mendengarnya merasa kasihan, jadi dia mau mengajari Meng Yuan berlatih pedang. Kemudian mereka mengejar Kunlun yang berlari dan menghilang di tebing bebatuan. Lalu muncullah bocil-bocil monster yang ketakutan. Ternyata mereka takut oleh cacing raksasa yang keluar dari tanah. Sialnya si kambing panik hingga membuat cacing nyaris menelannya, tapi ditepis oleh Kunlun. Xiu yang merasa kesempatannya menangkap Kunlun dihentikan oleh Meng Yuan karena saat ini lebih penting melarikan diri dari si cacing. Bahkan Kunlun menyelamatkan Meng Yuan yang hampir tertelan oleh cacing. Mereka pun akhirnya segera berlari dan menghindar dari serangannya. Sampai si cacing jatuh ke dalam lava, tapi lidahnya masih bisa menangkap Meng Yuan yang ditonton oleh si kambing. Secara bersamaan si kambing berevolusi lagi nih untuk membantu, tapi dia gagal kedua kalinya. Sehingga Xiu yang harus turun tangan menembas lidah cacingnya. Namun dia terkena racun si cacing dan pingsan. Lalu di situ Meng Yuan menggendongnya dan mencari cara untuk menyelamatkannya. Sayangnya jalan yang dilaluinya adalah sungai. Jadi Meng Yuan membuat perahu dan mendayungnya untuk cari jalan keluar. Sialnya perahu mereka hancur nih, terhantam batu, lalu terbawa arus sungai yang deras dan nyaris tenggelam. Tiba-tiba mereka berada di rumah nenek dukun yang sedang mengobati Xiu karena mereka diselamatkan oleh Kunlun yang membawanya ke kota Qinyang. Di sini Meng Yuan juga terluka, jadi Xiu menawarkan diri untuk mengobatinya dan memberikan kesempatan Meng Yuan bertanya alasan Xiu ingin menangkap Kunlun. Jadi Xiu dan kakeknya berasal dari kota Tang'an, melakukan perjalanan dari kota patung ke kota lainnya untuk menemukan keluarganya. Saat hampir tiba di kota Qinyang, kakeknya jatuh dari tebing dan terlihat Kunlun yang kabur. Saat itu Xiu tak akan melepaskan Kunlun. Sebagai gantinya, Meng Yuan mengajak Xiu berkeliling kota Qinyang. Kemudian Meng Yuan memberikan batu pahatan buatannya pada Xiu, bahkan akan menemani Xiu mencari keluarganya dan mengunjungi banyak tempat. Tiba-tiba terjadilah keributan di tengah kota. Ternyata Kunlun sedang dikejar prajurit yang akan menangkapnya, disusul oleh Meng Yuan dan juga Xiu. Akhirnya Meng Yuan sukses menangkap Kunlun, tapi Xiu ingin menghabisinya yang dicegah oleh Meng Yuan. Kemudian datanglah prajurit pengganggu yang menyebut seorang kakek naik unta yang adalah kakek Xiu yang menghalangi penangkapan Kunlun.
Jadi Xiu salah paham, dia pun menyerang prajurit dengan brutal. Xiu pun dihentikan oleh Jenderal Xiaohu. Lalu Xiu mencacinya karena sudah membunuh orang tanpa pandang bulu. Jenderal yang tidak terima akan menghabisi Xiu. Tapi Meng Yuan memohon ke jenderal untuk melepaskan Xiu. Jenderal pun setuju karena Meng Yuan berhasil menangkap monsternya. Dia akan dilantik sebagai prajurit dan membiarkan Xiu. Keesokannya Meng Yuan dinobatkan sebagai prajurit terakota. Dia pun merayakannya dengan keliling kota. Sementara itu di tembok kota, para prajurit diserang oleh monster, lalu merusak temboknya untuk menerobos masuk. Di sisi lain, Kunlun sedang disiksa oleh prajurit, namun dihentikan sama Meng Yuan dan menyuruh mereka pergi. Jadi dia bisa melepaskan Kunlun dari eksekusi, lalu Kunlun membawa Meng Yuan ke sebuah tempat batu roh dewa tersimpan. Sayangnya Kunlun tidak bisa menyentuhnya, jadi Meng Yuan yang mengambilnya nih. Ternyata batu inilah yang dicari oleh monster tanah. Lalu datanglah jenderal yang meminta batunya, tapi Meng Yuan enggan memberikannya karena keberadaan batunya terasa janggal. Tiba-tiba jenderal malah menyerang Meng Yuan. Secara bersamaan muncullah Xiu dan kambing membantunya. Kemudian Meng Yuan yang membawa batunya berencana menyerahkannya pada monster, tapi dihentikan oleh jenderal dan prajurit terakota yang mengepungnya. Meng Yuan pun tidak tinggal diam nih, dia menunjukkan batu roh dewa ke semua orang. Kalau selama ini batunya dicuri dari monster, sehingga terjadi pertempuran antara kota Qing Yang dan juga monster. Dan itu adalah ulah Jenderal Xiaohu. Di sini Jenderal membantahnya. Saat krisis kepercayaan para monster datang menyerang mereka dan terjadilah pertempuran. Di tengah pertempuran, Meng Yuan tidak sengaja menangkap batu yang terlempar, lalu menerima kekuatan dari batunya. Sialnya batu itu direbut si jenderal, lalu menancapkannya ke dada dan menyerap energi manusia patung. Sehingga Jenderal Xiaohu begitu overpower, lalu Meng Yuan dan Xiu berduet melawannya. Sayangnya mereka kalah nih, lalu terungkap Xiaohu yang dulunya bisa saja bisa jadi jenderal karena menemukan batu roh dewa lalu mencurinya dan menyerap kekuatan batunya. Jadi Meng Yuan tidak akan mampu melawannya dan akan dihabisi. Lalu Xiu yang melihatnya mencoba menghadang, tapi dia malah tertusuk. Kemudian semua orang dan para monster yang menyaksikannya menyerang jenderal secara bertubi-tubi. Tapi mereka tidak cukup kuat, bahkan jenderal menghancurkan kota. Di satu sisi, Meng Yuan terus menggenggam Xiu yang sudah lemas karena tanah yang terus hancur membuat genggamannya terlepas, sehingga Xiu pergi untuk selamanya. Lalu perlahan-lahan seisi kota pun akan hancur, tapi Meng Yuan malah masuk ke dunia petapa ekor 9, di mana dia diberi kekuatan oleh kastanya untuk menyelamatkan orang-orang yang disayanginya. Singkat cerita, Meng Yuan berhasil menyelamatkan semua orang dan monster. Mereka pun bersorak-sorai. Di akhir film, para monster menempatkan batunya di tempat semula. Lalu Meng Yuan melanjutkan perjalanan Xiu mencari keluarganya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Realm of Terracotta. Gimana Sleeper? Seru banget ya perjalanan Meng Yuan demi ingin mencapai cita-citanya menjadi prajurit terhebat.
Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.